Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillah, pada kesempatan kita bisa dipertemukan kembali ya, tentu saja atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat ketika kita bisa melaksanakan aktivitas, bisa melaksanakan kegiatan ibadah, kita bisa melaksanakan sholat, atau nikmat ketika kita bisa melaksanakan saum. Mudah-mudahan segala kenikmatan ini ketika kita bisa melaksanakan ibadah ya, walaupun mungkin di tengah sakit ya, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa dikaruniakan atau dicurahkan kepada kita ya. Karena memang dorongan nikmat iman dan Islam, nikmat berakidah Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah di 26 Mei ya, bertepatan 26 Mei 2020. Insya Allah kita akan kembali menyelenggarakan kajian ngaji subuh yang mana pada kesempatan kali ini ngaji subuh bersama Ustadz Irfan ya, kajian balaghah ya, insya Allah ya, kajian balaghah dengan ya ilmu bayan al-majaz al-mursal ya, insya Allah nanti mohon segera disiapkan saja catatannya ya. Bagi yang hadir agar tidak mengurangi keberkahan, tetap memperhatikan adab-adab majelis ilmu ya, agar keberkahan, rahmat ya tetap menemani kita, tetap membersamai kita. Bagi yang hadir ya di Zoom, kita lihat ada berapa yang sudah masuk ya, baru beberapa ya. Kita nantikan Ustadz Irfan masuk ya. Irfan belum masuk ya. Memang di sini di Cianjur sebetulnya baru selesai ya, baru selesai sholat. Saya sendiri langsung ini selesai sholat langsung ke sini ya, ke studio. Nah, kita lihat di ini ya, di YouTube lah. Dari Cibeber sudah hadir, sudah masuk. Dari Cianjur ya. Dan dari Cibeber Saudagar Ngora, Haji Nandang ya, Pak Haji Nandang nih. Ini Sofi Fitri. Ini berdasarkan akunnya ya. Mas Trianto dari Purwakarta, alhamdulillah. Ini dari Gresik Bu Kholidah ya. ASG SD KU Gresik Utara ya. Bu Kholidah alhamdulillah hadir. Kang Wahyu nih hadir nih, alhamdulillah. Manjur insyaallah. Yang hadir di Zoom boleh kalau misalkan mau menyapa rekan-rekan ya, dan menyapa rekan-rekan yang hadir silahkan. Kita lihat siapa saja yang hadir di Zoom. Kita absen dulu ya. Akhi Abdurrahman Abu Hasan Al-Syirbuni, kayaknya ini Al-Syirbuni mah Cirebon ya, Al-Syirbuni. Iskandar Mutu, Iwan Setiawan, ini Muhammad Supriyadi. Kalau nggak salah Akhi Muhammad Supriyadi, Bapak Muhammad Supriyadi ini di Garut ya, dari Garut. Ini Muhammad Dina, Vivin Indriani. Ini yang lain mungkin sedang ini ya, sedang berusaha terkoneksi ya. Nih, Akhi Fikron dari Makassar, alhamdulillah terima kasih sudah hadir ya. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan. Pak Iwan Setiawan tadi hadir ya di Zoom. Sekarang mungkin biasanya di YouTube juga hadir ya Pak Iwan Setiawan. Nih, Pak Iwan Setiawan ini luar biasa.
selalu ini apa nongkrong di kajian online, selalu menyimak di kajian online, tidak hanya di sini, tidak hanya di ngaji subuh. Saya lihat di apa di channel-channel atau di kanal-kanal yang lain ya, di kajian online yang lain hadir terus gitu ya. Ini mohon maaf nih ada suara anak-anak ya. Ini dari Mojosari, Mojokerto ya, Anita Suhaimi ya. Terima kasih. Ihsan Aden dari Nagrak. Nagrak mana ya? Di Cianjur juga ada Nagrak ya. Nagrak di Sumedang ada Nagrak ya. Nagrak tuh banyak, mungkin Nagrak mana ya? Silakan ya. Silakan boleh saling menyapa di YouTube. Chatnya nanti bisa tampil di video, jadi langsung terpantau sama saya ya. Kalau di Zoom saya lihat. Di Zoom barangkali ada teman-teman yang ingin menyapa, silahkan. Ini ada Pak Iwan kembali ini, di sini Pak Iwan Setiawan dari Ciomas. Luar biasa ya. Nah, ini kajian balaghah ini luar biasa kalau kita simak ya. Saya sendiri sebetulnya ini wasilah dengan program ngaji subuh ini menjadikan belajar setiap hari ya, setiap subuh. Insya Allah sudah menjadi habits ya, mudah-mudahan mudawamah, mudah-mudahan istiqomah gitu ya ke depannya. Jadi seandainya kalau ciri yang istiqomah biasanya ciri yang mudawamah ya, biasanya kalau misalkan selang satu hari tidak melakukan aktivitas rutin, itu perasaan gelisah atau perasaan ada yang kurang gitu ya. Perasaan ada yang kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan teman-teman juga sama gitu. Nah, insya Allah dengan kajian seperti ini, dari sisi kajian balaghah, kita bisa lebih memahami bagaimana ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran ya. Ada ungkapan sifatnya itu majaz ya. Ada memang secara hakiki, secara lafaz bisa dipahami. Ada yang mesti lari ke majaznya ya, dengan menggunakan ilmu majaz. Ya, nanti kesananya kita lebih mendalamnya bisa membahas tafsir dan takwil gitu ya. Kalau takwil kan larinya biasanya dari majaz ya, dari majaz. Kalau tafsir kan bayanul lafzi bil lafzi, menjelaskan lafaz dengan lafaz lagi. Itu dalam kitab Syaksiyah seperti ya didefinisikan bedanya tafsir sama takwil. Kalau takwil bayanul lafzi bil makna gitu ya. Menjelaskan lafaz dengan makna. Nah, di sini makna di sini itu sebetulnya diungkapkan dalam pembahasan majaz atau dalam pembahasan balaghah. Ya, seperti minaz zulumati ilan nur ya. Itu bisa dipahaminya itu dengan maknanya, bukan dari sisi lafaznya. Nah, ini dari Bu Kholidah ya, mengucapkan ya, karena mungkin masih suasana lebaran gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima minna dari kita ya. Apapun ya dari kita. Ini apa? Mohon maaf nih anak-anak nih. Ini masuk nih suaranya ke sini. Taqabbalallahu minna ya, semoga Allah menerima apa yang ada di kita ya. Maksudnya itu minna di sini tuh amal-amal kita mungkin ya, amal-amal kita ya. Semoga Allah menerima segala amal kita, ibadah kita ya. Sebetulnya tanpa siamana wa siamakum juga ya, sudah termaktub ya. Sudah terkandung di dalamnya itu. Baik sholat, sodakoh, saum, ngajinya ya. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima ngaji subuh kita gitu ya. Semoga Allah menerima tolabul ilmi kita ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga Allah menerima segala amal kalian. Alhamdulillah Semarang hadir ya. Terima kasih. Ini Ustadz Taufik Bismillah Surabaya hadir dan menyimak ya. Ini Ustadz Taufik, stay tune ya. Kita coba lihat lagi Ustadz Irfan barangkali sudah hadir. Mojokerto hadir dari Akhi Fajar Kurniawan ya. Saya bacakan Pak Iwan ya. Ini dari Pak Iwan ya. Ucapan salam lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulu amin wa antum bi khairin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan puasa kita. Semoga sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan.
Kemudian selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah ya. Mohon dimaafkan atas atas berbagai kehilafan ya. Mohon dimaafkan atas berbagai kehilafan kami ya. Sama-sama Pak Iwan, kami juga di sini. Apalagi saya ya selaku host atau selaku moderator, mungkin ada bukan mungkin juga bisa jadi atau bukan bisa jadi banyak terlontar salah-salah kata atau kata yang tidak tepat atau yang sekiranya tidak mengenakan katanya, mohon dimaafkan oleh Pak Iwan dan teman-teman semua ya. Ini Pak Iwan Setiawan, ini keluarga Pak Iwan ya, barakallahu fiik ya Pak Iwan. Sumenep hadir dari Muhammad Rifki ya kalau nggak salah, ini Muhammad Rifki. Kita sedang masih menantikan Ustadz Irfan ini rekan yang ini hadir di Zoom. Coba lihat, mungkin teman-teman di YouTube ingin lihat siapa saja yang hadir mungkin. Nah ini Pak Evan Supendi hadir terus, alhamdulillah ya. Sehatnya Pak, insya Allah barokah Pak Evan. Nah, ini dari Garut Pak Muhammad Supriyadi, ini Ustadz Irfan sudah masuk ya. Sama-sama Pak Muhammad Supriyadi dari panjang sekali ini ya kalau saya bacakan nih ucapan selamatnya ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan Anda sekalian, betul. Siyamana wa siyamakum, puasa kami dan puasa Anda sekalian. Qulu amin wa antum bi khairin, dan setiap tahun semoga ada dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ja'alna minal aidin wal faizin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan menjadi orang yang beruntung, betul ya. Subhanallah ya. Terima kasih ini Pak Muhammad Supriyadi dari Garut kalau tidak salah ya. Taqabbal ya karim. Allah menerima. Nah, Ustadz Irfan ya, Ustadz Irfan sudah masuk. Silakan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya sudah hadir ya. Sudah bisa masuk di tampilan di YouTube. Ini teman-teman yang masuk di YouTube silahkan boleh saling sapa ya. Nanti tampil sendiri di live viewers chatnya ya. Insya Allah kita akan mengkaji ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan kajian balaghah pada kesempatan ini, penjelasan terkait ilmu bayan al-majaz al-mursal ya, insya Allah. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dari awal ya, dengan kajian balaghah ini mudah-mudahan kita bisa menyelami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an ya. Mana-mana yang terkandung dalam Al-Qur'an di sini ya ada ungkapannya, ungkapan ketinggian ungkapan balaghah Qur'annya ya, dari sisi majaznya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih bisa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran atau terkandung dalam hadis, ungkapan-ungkapan hadis. Baik, untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ustadz Irfan untuk memulai. Silakan Ustadz. Ya, silakan hadirin yang sudah masuk, siapkan catatannya ya. Nah, bagi yang baru masuk, mungkin nanti setelah usai acara atau setelah usai ngaji subuh, mungkin ada kesempatannya nanti bisa mengulang video-video yang telah lalu gitu ya, supaya bisa nyambung antara maklumat sabikohnya gitu ya, jadi supaya tidak banyak yang mesti ditanyakan gitu ya. Silahkan bisa diulang lagi, termasuk di ngaji subuh yang lain ya, di kajian-kajian yang lain, Senin atau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Silahkan bisa dilihat kembali tayangannya di YouTube, di channel ngaji subuh. Untuk materi-materi sudah di-upload beberapa ya, hampir semuanya sebutnya di channel Telegram ngaji subuh. Assalamualaikum Ustaz. Coba lihat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan yang hadir, kita coba lihat di YouTube yang hadir. Nah, ini ada dari Malang ya. Oh, Abu Hasan Ashirbun itu Bandar Lampung ya.
Saya kira Cirebon, biasanya Cirebon. Apa emang dari Cirebon ke Bandar Lampung? Cirebon. Dari Matoreang, Malang, besok hadir. Nah, ini saya sendiri masih asing ini nama daerahnya nih. Ini sahabat Ririn Setio hari ini ya. Alhamdulillah dari Jakarta Barat hadir, di Beber, Cianjur ya. Ini Supah Al-Mustanir ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang hadir di sini tetap dikaruniakan kesehatan ya, masih di tengah pandemik ini ya. Walaupun mungkin di beberapa sudah ambiar gitu ya. Kalau Masya Allah gitu ya. Maksud ambiar di sini ini apa? PSBB itu jadi ini ambiar. Karena memang ini mungkin ada yang kebutuhan ke pasar gitu ya, tidak bisa ditahan gitu ya. Sehingga ini apa ya begitulah seperti yang kita saksikan di televisi ya atau di apa di sosial media. Kita masih menanti Ustadz Irfan masuk ya. Dari Pekanbaru, Riau, alhamdulillah hadir ya. Silahkan bisa menyapa dari mana ini ya yang hadir dari YouTube ya. Kalau ingin apa bertanya juga atau ingin berkomentar, silahkan bisa mengabsen atau kalau ingin bertanya nama dan alamat ya. Nama dan asal gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustadz, tafadhol masykurah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi kali ini kita melanjutkan pembahasan awal ya. Jadi melanjutkan pembahasan ilmu balaghah, cabangnya ilmu bayan ya. Tapi memulai ini sub bahasan yang baru berkaitan dengan bentuk-bentuk majazat, kiasan-kiasan. Nah, pagi kali ini kita akan mengulas pembahasan berkaitan dengan al-majazu al-mursalu. Ini masih berbicara tentang topik makna-makna kiasan, ya, memahami ungkapan-ungkapan kiasan di dalam nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Ya. Berbicara tentang al-majazu al-mursalu. Nah, sebelumnya kita kan sudah berbicara tentang apa? Tentang bab at-tashbihu. Lalu yang kedua, bab al-isti'aratu. Dan yang ketiga, sebab ya, al-kinayah. Kalaulah tashbih adalah menyerupakan sesuatu dengan hal yang lain. Misalnya contoh asyamu junnatun, amalnya dengan hadis al-imamu junnatun. Asyamu junnatun menyerupakan saum dengan apa? Saum itu adalah perisai. Begitu pula innamal imamu junnatun, sesungguhnya al-imam itu adalah perisai. Itu sama-sama mengandung bentuk tasbih karena menyerupakan antara al-imam atau saum dengan perisai itu sendiri. Gitu ya. Lalu yang kedua, bahasan yang kedua berbicara tentang al-isti'arah, gaya bahasa kiasan dengan cara meminjam suatu kata atau suatu ungkapan, dipinjam untuk mewakili kata yang dipinjamkan tersebut. Ya.
Ini kan banyak juga kita sudah ulas contohnya, misal pada ayat Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Atau misal dalam hadis SAW, addu 'alaiha bin nawajid. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kamu pegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidun, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Termasuk juga ketika berkaitan dengan hadis Al-Mahdi, misal yang pada minggu lalu, pada kajian sore itu sudah saya ulas, fabayi'uhu, baitlah ia, yakni Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman itu. Nah, ini diungkapkan bagi Nabi SAW, walau habwan ala salji. Meskipun katakanlah itu sedang membeku atau kedinginan di atas salju. Nah, kalimat walau habwan ala salji ini kan termasuk ke dalam bentuk ungkapan al-isti'arah at-tamtsiliyah, berupa tarkib susunan kalimat yang jelasnya merupakan perumpamaan dari kekonsistenan, keistiqomahan untuk tekad untuk tadi membaiat Khalifah Al-Mahdi itu sendiri. Makanya diungkapkan dalam bahasa Rasulullah SAW, walau habwan ala salji. Jadi fabayi'uhu, baiatlah ia, yakni Al-Imam Al-Mahdi, ketika datang tiba masanya, walau habwan ala salji. Meskipun katakanlah harus kedinginan membeku di atas salju. Itu perumpamaan li syiddati atau li ahamiyatil bai'ah. Kan untuk menggambarkan pentingnya baiat kepada khalifah. Dalam hal ini di akhir zaman salah satunya adalah Khalifah Al-Mahdi itu sendiri. Nah, itu dengan ilmu balagos sedikit banyaknya kita bisa tahu maksudnya, pesan mendalam di balik hadis Rasulullah SAW. Nah, pada minggu lalu kita sudah bahas tentang al-kinayah juga. Nah, tentang al-kinayah ini kan banyak juga kita temukan contoh-contohnya. Dari mulai hadis SAW, la yanzurullahu, termasuk juga hadis yang berkaitan dengan LGBT. Misal ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ala rajulin atau rajulan amratan fi duburiha. Allah tidak akan melihat kepada seorang pria yang mendatangi pria lainnya atau perempuan di arah duburnya. Nah, kalimat la yanzurullaha, Allah tidak akan melihat, ini kan dijelaskan oleh para ulama itu kinayatan an sifatil ghadab. Jadi bahasa julukan lain ini merupakan kiasan. Penjulukan lain dari apa? Dari sifat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diungkapkan dengan kalimat apa? La yanzurullahu. Allah tidak akan melihat pria yang mendatangi pria lainnya. Nah, kalimat ata rajulan ini pun juga bisa dianggap sebagai bentuk ini. Kalimat kiasan halus dari makna ini. Mendatangi laki-laki lainnya, ini perbuatan liwat homoseksual lewat yazubillah awi mura'atan fi duburiha. Mendatangi laki-laki atau perempuan dari duburnya, wal yazubillah. Ini kan perbuatan nista. Nah, termasuk juga dalam hadis-hadisnya kan banyak. Ma'aqamu fikumus salat. Apakah kita harus menurunkan, mengangkat pedang ya Rasulullah? Ketika berbicara tentang sosok penguasa, misal khalifah, apakah boleh kita mengangkat pedang? Kata para sahabat, maka Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan salat. Ma'aqamu fikumus salat. Selama mereka masih menegakkan salat, yang menegakkan hukum-hukum Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan al-majazu al-mursalu. Nah, berbicara tentang al-majazu al-mursalu, jelas dia bagian dari pembahasan majaz kiasan. Nah, di dalam kitab Al-Kafi fil Balagoti al-majazu al-mursalu, ta'riful majazi al-mursali wa isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu fil asli li'alaqatin bainal ma'nayaini al-haqiqi wal majaziyyi ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal haqiqi. Jadi yang namanya majaz mursal itu penggunaan suatu kata di mana pemaknaannya tidak seperti maksud asalnya.
yang diungkapkan itu tidak seperti ini, perkataan asalnya, ya. Karena adanya hubungan di antara dua makna, yakni makna hakiki dan makna majazi, ya. Dengan syarat adanya qarinah, adanya dalil yang mani'atin ma'a qarinatin mani'atin, dengan dasar adanya dalil yang mencegah penggunaan makna hakiki. Jadi yang namanya majaz mursal itu, dia ini memahami suatu kata dengan makna kiasan karena adanya ini dasar pemaknaan, adanya dalil memaknai kalimat atau kata tersebut itu tidak bisa secara hakiki, melainkan harus majazi. Sebagai contoh ada perkataan orang Arab misalnya, "Hadza asadun yumsiku saifan." Ini adalah singa memegang pedang, ya. Nah, kalimat yumsiku saifan ini kan muhal, ya, mustahil. Mustahil, ya. Singa tadi dimaknai secara hakiki. Itu penggambaran dari majaz itu sendiri. Termasuk juga misal ketika dalam bahasa Al-Qur'an digambarkan orang-orang kafir itu wa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, ya. Ketika digambarkan mereka orang-orang kafir menjadikan asabi'ahum jari jemari mereka fi adhanihim dalam telinga-telinganya. Nah, kalimat ini yaj'aluna asabi'ahum jari jemari dimasukkan ke dalam satu telinga, ini kan mustahil. Tidak bisa kita maknai secara hakiki. Karena yang namanya jari jemari itu kan katakanlah 5 jari, ya, semuanya dimasukkan ke dalam satu lubang telinga mereka. Nah, ini mustahil. Maka dalam hal ini dimaknai secara majaz, ya, itu termasuk kepada majaz zikrul majaz, ya, mursal. Jadi dalam hal ini ikhwatul kiram, itu termasuk ke dalam bentuk majaz mursal. Termasuk juga ketika baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin." Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat itu kan kalau dalam bahasa Arab dia maknanya adalah kata, ya, satu kata kebenaran di sisi penguasa yang zalim, ya. Nah, kalimat haqqin 'inda sultanin jairin ini termasuk dalam bentuk majaz, ya. Karena tidak mungkin misalnya yang namanya kalimat itu, kalimatu haqqin, satu kata misalnya, itu satu kata itu sendiri. Melainkan ya kalimat sempurna, kan itu dipahami seperti itu. Termasuk juga ketika bahasa Al-Quran menggambarkan fatahriru raqabatin mu'minatin. Berbicara tentang ini, membebaskan budak misalnya. Raqabah itu apa? Lutut, ya. Kan tidak mungkin kita membebaskan budak itu hanya membebaskan lututnya saja. Maksudnya adalah budak itu sendiri. Nah, ini kan termasuk ke dalam bentuk majaz. Termasuk juga ketika berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, ya. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, oleh sebab tangan-tangan mereka. Nah, kalimat tangan-tangan mereka di sini kan dia merupakan bentuk majaz mursal, ya, di mana yang disebutkan adalah tangan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan diri manusia. Karena tidak mungkin, ya, ibaratnya manusia dipersalahkan hanya karena tangannya saja. Nah, sedangkan diri manusia itu sendiri tidak mau disalahkan, itu kan muhal mustahil. Kalau secara zahir katanya kan diungkapkan bima kasabat aydin nas, oleh sebab tangan-tangan manusia. Apakah yang disalahkan adalah tangan manusia? Kan tidak. Tadi malam misalnya ada pencuri itu di kampung kami, itu di depan saya orang itu lari itu, ya,
lalu kita kejar, orangnya dapat tadi malam, persis. Nah, ketika katakanlah seorang pencuri ditangkap, lalu dipertanyakan, "Kenapa kamu mencuri? Yang salah tangan saya." Kan tidak bisa, ya. Nah, maka kalimat bima kasabat aydin nas itu bukan makna hakiki, melainkan makna majazi, kiasan. Jenisnya majaz mursal, yang disebutkan tangan, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan diri manusia. Makanya kalaupun di penjara, katakanlah begitu, katakanlah orang yang bersalah, dengan suatu hukuman sanksi-sanksi takzir berupa as-sijnu, penjara, itu kan yang dipersalahkan bukan tangannya saja. Yang dipenjara ya bukan tangannya saja, tapi ya keseluruhan diri manusia. Karena perbuatan tangan itu ya berbicara tentang ini keseluruhan, keterlibatan keseluruhan diri manusia dari mulai akal pikiran, lalu ada kaki yang memperjalankan badan, termasuk juga apa ada tangan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bukan hanya tangannya saja. Nah, ini contoh-contoh, termasuk juga ketika kita berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, "Was'alil qaryata." Dan bertanyalah engkau kepada al-qaryah. Al-qaryatu dalam bahasa Arab maknanya apa? Maknanya adalah, eee, negeri, negeri atau kampung atau suatu tempat itu namanya al-qaryah. Was'alil qaryata, dan bertanyalah engkau kepada siapa? Dalam Al-Qur'an diungkapkan al-qaryata, kepada kampung. Tapi kan tidak bisa kita kita maknai secara hakiki. Kenapa? Karena bertanya kepada kampung, kepada negeri itu bertanya kepada siapa? Negeri itu kan yang namanya al-qaryatu itu kan tempat, bukan makhluk hidup. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menanyai mereka kalau dimaknai secara hakiki. Maka dalam hal ini itu dimaknai secara apa? Dimaknai secara majazi, maksudnya adalah was'ali ahlal qaryati. Maksudnya bertanyalah engkau kepada penduduk negeri, was'ali ahlal qaryati. Nah, dalam Al-Qur'an diungkapkan was'alil qaryata, bertanyalah kepada negeri. Nah, ini kalau dalam bahasa orang Indonesia kan ada istilah bertanyalah kepada rumput yang bergoyang. Nah, itu kan tidak bisa, tidak ada orang Indonesia ketika mendengar ungkapan seperti itu, lalu dia bertanya-tanya katakanlah kepada ini, rumput-rumput di padang gembalaan. Nah, ini kan pasti orang akan nanya katakan kalau ada seorang pemuda, "Jang, sehat?" Apa kamu sehat? Nah, ini kan ditanya. Kenapa? Karena tidak normal bertanya kepada rumput yang bergoyang. Nah, maka dalam hal ini itu pemaknaan secara majazi, tidak mungkin dimaknai secara hakiki, melainkan secara majazi, ini kiasan. Nah, menariknya kalau dalam pembahasan al-majazu al-mursalu ini banyak, saya katakan begini, kalau yang namanya al-isti'arah itu kan dengan satu alaqah saja, dengan satu bentuk alasan saja. Adanya bentuk al-isyarah itu hanya satu alasan. Alasannya apa? Adanya alaqah, irisan al-musyabbahah, irisan penyerupaan, irisan kesamaan. Nah, bedanya dengan al-majazu al-mursalu, kalau al-isti'arah cuma satu alaqah, kalau majaz mursal ini alaqahnya banyak. Jadi bisa dikatakan yang melatar belakangi munculnya majas mursal itu atau ini katakanlah cara-cara memahami ungkapan-ungkapan majas mursal itu latar belakang ini banyak, alaqahnya ini banyak. Hubungan relevansi antara kata hakiki dengan makna kiasan ini banyak, Maka saya tempatkan terakhir pembahasan berkaitan dengan al-majas al-mursal itu di pembahasan terakhir. Nanti ada yang namanya alaqah al-kulliyah, alaqah al-juz'iyah, al-alaqah al-mahalliyah, lalu juga alaqah i'tibar makana, i'tibar ma yakun, ada alaqah sababiyah, ada alaqah diddiyah, nanti ada alaqah mujawarah, dan lain sebagainya. Ini setidaknya ada 8, 8 alaqah, berarti ada 8 pembahasan, ada 8 sub-sub bahasan, makanya saya tempatkan di pembahasan terakhir.
Nah, saya katakan begini catatan tuh ya, yang namanya bentuk-bentuk majazat dari mulai tasybih, al-isti'arah, al-majazul mursalu, termasuk juga kinayah, apa fungsi utamanya? Fungsi utamanya untuk lil ijazi, itu untuk meringkas perkataan. Makanya orang Arab itu cukup mengungkapkan kalimat yang ringkas saja, itu dalam bentuk ungkapan-ungkapan kiasan ini, majazat ini. Dari mulai al-isti'arah atau majaz mursal atau kinayah, atau misal dalam bentuk yang lain, bentuk tasbih, misalnya itu masuk bahasan kiasan pula, perumpamaan tuh ya, itu kan untuk menyingkat perkataan. Kenapa? Karena dalam kalimat ungkapan orang Arab itu ada prinsip khairul kalami ma qalla wa dalla. Ya, sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang ringkas namun cukup menyampaikan kepada petunjuk. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Khairul kalam. Sebaik-baik perkataan ma qalla apa-apa yang sedikit ya, kalimatnya wa dalla. Namun ia cukup untuk menyampaikan kepada petunjuk ya. Jadi singkat padat itu namanya apa? Baik-baik perkataan indal Arab ya. Itu hukum asalnya. Meskipun nanti dalam pembahasan ilmu balaghah ada pula kalimat panjang lebar diutamakan karena dia lebih utama, ya, ada maksud tertentu di baliknya. Itu ada pembahasan tersendiri, ya. Cuman umumnya prinsip ini majazah itu seperti itu. Kenapa dia diungkapkan dengan kalimat-kalimat kiasan? Karena kali dengan adanya kalimat ungkapan katakanlah ungkapan al-isti'arah ya, berupa tamsil. Ketika baginda SAW mengatakan Abu alaiha bin nawajiz, gigitlah ia dengan gigi geraham, itu kan merupakan kalimat yang ringkas ya, daripada menjelaskan panjang lebar ya, berbicara tentang keharusan sikap berpegang teguh tadi ya. Di sisi lain kalimat Abu alaiha bin nawajiz pun kalimat majaz kalimat al-isti'arah kiasan berupa al-isti'arah seperti ini itu lebih mendalam ya, pengaruhnya terhadap orang yang mendengar as-sami awil mukhatab atau orang yang diajak bicara ya. Ketika mendengar kalimat tersebut adu alaiha bin nawajiz itu kan jadi tergambar. Tadinya sikap berpegang teguh kepada sunnah ini, sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafa itu difahami secara katakanlah saya kalau diungkapkan secara hakiki itu kan sifatnya maknawi, berpegang teguh. Tapi ketika diungkapkan dengan bahasa kiasan, addu 'alaiha bin nawajih, jadi tergambar, jadi sesuatu yang sifatnya mahsus, terindra, bisa terbayang ke dalam benak pikiran, yang namanya berpegang teguh secara kuat terhadap sunnah baginda Rasulullah SAW dan sunnah para khalifah itu seperti kita menggigit sesuatu itu dengan gigi geraham. Nah, ini kan merupakan bentuk ini, kalimat yang ringkas padat, kuat pengaruhnya terhadap benak, ya. Maka penting ya memahami ini majaz mursal. Makanya ungkapan-ungkapan kiasan-kiasan itu kan dia termasuk ini ya, ungkapan dengan cita rasa tinggi ya. Ungkapan-ungkapan dengan cita rasa tinggi. Nah, kita tidak bisa katakanlah menyelami ya, pesan-pesan mendalam di balik Al-Qur'an dan hadis nabawi itu kalaulah tidak punya ilmu alatnya untuk menggalinya. Karena salah satu ilmu alat paling mendasar dalam hal ini adalah ilmu balaghah ya. Makanya nanti dipelajari seperti itu. Nah, dalam hal ini kenapa yang namanya majaz itu ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna al-haqiqi. Harus ada dalil ya yang mencegah penggunaan makna hakiki. Jadi dengan adanya dalil inilah ya, bisa ditentukan maknanya bukan makna hakiki melainkan makna majazi. Nah, ini dalam majaz mursal atau dalam syarat ya majaz itu ini mutlak diperlukan adanya alaqah tadi. Kenapa? Karena hukum asal perkataan memang al-haqiqah, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal perkataan itu kan difahami secara hakiki. Dalam bahasanya Syekhuna atau bin Khalil Abu Arusta di dalam pengantar kitab At-Taisir fi usul di dalam kitab At-Taisir fi usul tafsir wal haqiqatu muqaddamatun alal majazi ya. Yang namanya pemaknaan makna secara hakiki dikedepankan daripada makna
majazinya, makna kiasannya. Kecuali kalau ada dalil, ada qarinah, ada petunjuk yang menghalangi penggunaan makna hakiki, maka digunakanlah makna majazi, gitu ya. Tadi yang saya contohkan ya ketika berbicara tentang man khala'a yaddan min ta'atin pada pembahasan minggu lalu misalnya, eee, s man khala'a yaddan min ta'atin. Siapa saja yang melepaskan tangan dari, ta'atin, dari ketaatan. Nah, ini kan merupakan ungkapan dengan cita rasa tinggi ya, mengandung bentuk al-isti'arah at-tamtsiliyah. Dari perumpamaan apa? Dari makna hakiki maksudnya adalah barang siapa yang tidak mau menaati khalifah. Nah, itu diungkapkan dengan bahasa kiasan man khala'a yaddan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan. Karena tidak mungkin kita maknai secara hakiki, yakni katakanlah menempelkan tangan kepada ketaatan. Kepada ketaatan. Siapa? Ini kan, tidak bisa difahami begitu. Maka yang dimaksud dengan melepaskan tangan tadi bukan melepaskan tangan secara hakiki, kita melepaskan tangan, ya, dari dari sesuatu, melainkan maknanya adalah, tidak mau taat terhadap khalifah. Man khala'a yaddan min ta'atin, tidak mau katakanlah tidak mau taat, lalu khuruj itu ya, melakukan bugot terhadap khalifah yang dalam hal ini, khalifah yang sah secara syar'i dibaiat oleh umat ya. Dia memerintahkan kepada kebenaran, maka wajib ditaati. Kalau khalifah katakan memerintahkan kepada kemaksiatan, maka berlaku tuh ya hadis Rasulullah SAW, la ta'ata la ta'ata lil khaliq fi maksiat apa la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk, itu umum sifatnya termasuk di antaranya adalah khalifah dalam perkara yang mengandung kemungkaran ya, bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan itu bahasa-bahasa yang, dengan cita rasa tinggi gitu ya. Nah, ini sebetulnya, jelas, termasuk juga ketika baginda Rasulullah SAW tuh ya dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya itu kan sudah saya contohkan cukup banyak ya dalam hadis, terutama dalam hadis-hadis yang berbicara tentang bab as-siyasah asy-syar'iyyah, termasuk bab al-khilafah, itu kan banyak hadis-hadis yang bisa diulik ya, dengan, cita rasa tinggi gitu, dengan ilmu alat, ilmu balaghah. Bahkan banyak ya saya buktikan, saya contohkan kesimpulan-kesimpulan fikih hadis ya, berbicara tentang kefarduan iqamatul khilafah, kefarduan nasbul khalifah, itu betul-betul disokong oleh ilmu balaghah ini ya, terutama tadi balaghah hadis nabawi. Ketika berbicara tentang waman mata walaysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Misalnya ya, ketika berbicara pada pembahasan sebelumnya tentang al-isti'arah, itu kan sudah saya jelaskan, waman mata walaysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, itu pun juga termasuk ke dalam bahasa hadis dengan cita rasa tingkat tinggi itu ya, mengandung ini bentuk perumpamaan berupa al-isti'arah at-tamtsiliyah, berupa perumpamaan yang dipinjam ya, sebagai kiasan dari, eee, seseorang yang wafat ya, tidak ada khalifah di tengah-tengah orang tersebut ya. Karena kalimat waman mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun bukan berarti ada benda namanya bai'at ya, menempel di pundak, tidak ada ya. Itu tidak mungkin dimaknai secara hakiki, maka ini pasti dimaknai secara majazi, kiasan maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada khalifah tegak ya, tidak ada kekhilafahan dan kekhalifahan yang tegak di tengah-tengah, orang tersebut. Jadi orang tersebut mati pada saat yang sama tidak ada seorang khalifah, di mana khalifah itu adalah simbol tegaknya baiat kepada, simbol tegaknya baiat di tengah-tengah umat ya. Nah, jadi dia termasuk ke dalam bahasa ini, majas jenisnya al-isti'arah. Nah, ini kan mudah tuh ya kita pahami dan cita rasanya tinggi itu ya. Makanya kadang mengherankan tuh ya, kadang ada oknum-oknum tertentu yang mempertanyakan misal pendalilan, mana dalil wajibnya mengangkat khalifah. Padahal para ulama, saya katakan tuh ya, bukan hanya para ulama Ahlussunnah, dari guru-guru kita misal dalam kitab, Al-Hijah tuh ya, dalam kitab Al-Hijjatu fi Daulatil Khilafah atau di dalam kitab Ad-Daulah dan lain sebagainya,
Yang menggunakan dalil hadis ya, man mata wa laysa fi unuqi bai'atun, itu bukan hanya para ulama Ahlussunnah, guru-guru kita saja, tapi juga para ulama Ahlussunnah ya, dari periode-periode ini generasi salaf dan khalaf, termasuk di antaranya Al-Imam Al-Qadhi Ibnu Hubairah itu menggunakan dalil yang sama. Termasuk juga dalam kitab Profesor Dr. Abdullah Sulaiman Ad-Dumaiji di dalam kitab Al-Imamatul Uzma Inda Ahli Sunnati wal Jamaati, itu pun juga menggunakan dalil hadis yang sama ya. Salah satu dalil dari kewajiban menegakkan khilafah, mengangkat khalifah. Nah, itu kan dengan ilmu balaghah itu yang mudah difahami. Karena kalimat aman mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah itu kan bahkan satu hadis ini man kholayat dan antaatin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dari mulai awal kalimat sampai dengan kalimat terakhir mata mitatan jahiliyah ini mengandung ungkapan-ungkapan majazat ya, terutama al-isti'arah. Itu kalimatnya padat padat sekali dengan ini ungkapan-ungkapan balighah ya, ungkapan-ungkapan dalam perspektif ilmu balaghah ya. Ini menarik. Makanya kalau kita paham ilmunya, itu bisa kita ulik ya, cara masaknya ulama. Kenapa para ulama menyimpulkan hadis ini sebagai dalil tuh ya. Ternyata dengan ilmu balaghah bisa kita buktikan salah satunya. Nanti nyambung kepada pembahasan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Karena di balik peringatan laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. La hujjata lahu, ini kan merupakan ancaman ya, tidak punya hujjah. Artinya, ini akan menjadi penghisaban yang berat. Termasuk juga ancaman di balik walaysa fi unuqi mata mitatan jahiliyatan. Maka matinya bagaikan mata mitatan jahiliyatan. Kematiannya seperti kematian jahiliyah ya. Apa ini maksud dengan bagaikan mati jahiliyah? Mengandung bentuk tasbih di sana. Ini pun juga merupakan peringatan. Dalam ilmu ushul fikih mengandung tuntutan wajib. Wajib apa? Adanya khalifah sehingga tegak ketaatan kepada beliau dan tegak pula baiat di tengah-tengah umat. Jadi bahkan ketika muncul seorang khalifah, dua hal tadi yang dituntut dalam hadis ya, man khala'iyat dan min ta'atin, karena tidak mungkin kita bisa menaati sosok yang tidak ada. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya mewajibkan sesuatu yang tidak ada. Maka dalam hal ini terkandung dilalah tuh ya, iltizam, ini mengandung kewajiban apa? Mengadakan khalifah. Sehingga kita bisa merealisasikan tuh ya, ketaatan terhadap khalifah dalam perkara syariat dan menegakkan adanya baiat di tengah-tengah umat ya. Nah, ini kan mudah sekali sebetulnya difahami oleh mereka yang memang paham ilmunya. Maka saya katakan begini tuh ya, mereka-mereka yang menolak kefarduan iqamatul khilafah, kefarduan nasbul khalifah, itu saya pertanyakan, itu betul-betul saya pertanyakan. Mereka belajar tidak itu ilmu balaghah dan ilmu usul fikih ya? Kalau memang oknum ini belajar, maka silakan konsisten dengan ilmunya ya. Ya, ilmu ini kan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi dia membimbing ya, kita bisa memahami pendalilan para ulama itu bukan dengan bukan dengan cara bukan dengan ilmu hermeneutika ya. Itu bahkan yang namanya hermeneutika warisan kaum kafir barat itu kan jelasnya bukan ilmu itu sendiri. Itu mengandung ini bentuk-bentuk paham ya, asumsi-asumsi yang aneh ya. Ketika katakanlah berbagai macam apa makalah para ulama Ahlussunnah itu bisa dituduh tuh ya, serampangan memiliki motif politis ini itu dan lain sebagainya. Jadi modal asas dari pemahaman seperti itu adalah suudzon itu sendiri. Itu kan digambarkan dalam praktik ini hermeneutika. Nah, itu sekilas gambaran tuh ya. Itu berbahaya, jelas berbahaya. Maka kita tandingi dengan ilmu balaghah dan ilmu usul fikih. Mereka menolak khilafah dengan ilmu hermeneutika warisan barat, maka kita bantah dengan ilmu balaghah dan ilmu usul fikihnya warisan ulama ahli sunnati wal jamaah. Itu menandakan ilmu para penolak khilafah tidaklah bersanad ketika mereka menolak khilafah, sedangkan para pengembang dakwah yang membahas kefarduan iqamatul khilaf itu jelas bersanad. Itu bisa kita buktikan. Saya katakan bisa saya buktikan ya. Bisa kita buktikan dengan banyaknya turas terkait itu dengan ilmu alat, ilmu usul fikih dan ilmu balaghah
Arabiyah ini sangat jelas sekali ya. Sejelas ini mentari di tengah siang hari tanpa awan itu tidak ada kesamaran. Itu sangat mudah sekali bifadlillahi ta'ala difahami oleh mereka yang belajar ilmunya. Yang pertanyakan tuh saya pertanyakan balik ya, silakan belajar lagi tuh ilmu mendasar seperti ini. Karena memang pemahaman tentang ini yang menolak kefarduan khalifah dan sebagainya berbahaya kan begitu. Ini saya pertegas saja. Nah, kita lihat pembahasan tentang alaqah yang pertama dalam ilmu balaghut ada yang namanya al-kulliyah. Pada kesempatan kali ini mungkin akan saya bahas 3 alaqah dulu ya. Ada yang namanya al-alaqah al-kulliyah. Alaqah itu kan ini, jadi dasarnya apa? Ketika difahami secara majaz itu, ini pintunya itu masuk lewat mana? Yang pertama ada pintu masuk lewat alaqah al-kulliyah. Jadi hubungan al-kulliyah. Hiya an yudhkara al-kullu wa yuradal juz'u. Yang disebutkan adalah lafal kullu, tapi yang dimaksud adalah juz'unya. Yang dimaksud adalah sebagiannya. Nah, perhatikan kata kuncinya, kalau yang namanya al-kulliyah itu menyebutkan kullunya, jadi yang disebutkan adalah kullunya, lafal kullu. Lafal yang menggambarkan ininya, eee, bentuk keseluruhannya, keumumannya. Tapi yang dimaksudkan sebetulnya hanya bagiannya saja. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka orang-orang kafir itu lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ya. Mereka orang-orang kafir menjadikan wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka orang-orang kafir itu menjadikan asabi'ahum, jari jemari mereka fi adhanihim, di dalam di dalam telinga-telinga mereka. Nah, disebutkan pula oleh Syekhuna Atha bin Khalil, Abu Arusta di dalam kitab ini At-Taisiru fi Usulit Tafsir dalam pengantar kitabnya. Nah, beliau menjelaskan, isti'malu lil asabi fi ghairi mawdi'as lahu haqiqatun bal fi juz'in minal asabi ay atrafiha faqat, ya. Jadi penggunaan lafal al-asabi di dalam ayat yaj'aluna asabi'an fi adhanihim ini merupakan pemaknaan secara kiasan. Kata beliau, fi ghairi ma wudi'at lahu haqiqatun. Jadi bukan pada konteks makna hakikinya. Bal fi juz'in minal asabi. Tapi mengandung makna yang disebutkan adalah asabi. Asabi kan dia jamak dari ini ya, jari jemari itu. Jadi jari jemari itu jamak. Asabi itu jamak. Yang disebutkan adalah bentuk jamaknya, al-kulnya, tapi yang dimaksudkan ayradu wa yuradal juz'u, tapi yang dimaksudkan adalah fi juz'un, fi juz'in minal asabi, bagian dari asabi itu sendiri. Nah, ini katakanlah satu jari saja, faqat fahiya allati tuj'alu fil adhan. Itulah yang dijadikan untuk menutup telinga, karena tidak mungkin 5 jari jemari menutupi satu lubang telinga. Ini muhal mustahil secara hakiki. Maka dia dimaknai secara majazi maksudnya adalah satu jari jemari itu sendiri ya. Ini maksudnya apa? Ini termasuk ke dalam bab al-kulliyah ya. Jadi zikrul juz'i, zikrul kulli wa iradatul juz'i. Kalau dalam bahasa kaidah yang paling sederhana, ada istilahnya zikrul kulli wa iradatul juz'i. Yang disebutkan adalah kulnya, keseluruhannya, tapi yang dimaksud hanyalah bagiannya saja. Kan begitu ya. Ini bisa dilihat pada contoh. Termasuk juga nanti ini ya, ada contoh-contoh yang lain. Jadi, nah tadi itu ya, yaj'aluna ba'dha asabi'ihim wa hiya ru'usuha al-anamil wa hadza min itlaqihal kull wa hadza min itlaqil kulli wa iradati ba'dihi. Yakni menjadikan sebagian dari jari jemari. Katakanlah bukan jari jemari kalau dalam penjelasan ini ya, jari jemari seluruh seluruh tangan sampai katakan ujung jari itu dimasukkan semuanya. Ini pun juga muhal mustahil.
tapi hanya berupa ujung-ujung jari jemari saja. Dalam hal ini bahkan bukan 5 jari jemari, tapi hanya 1 jari jemari saja. Maka ini termasuk apa? Zikrul kulli wa iradatu ba'dihi, atau zikrul kulli wa iradatul juz'i. Wa faidatu hadzal majazi al-isharu bima fi nufusim min ar-raghbah bidkhali kulli asabihim fi adhanim hatta la yasul ilaiha as-sautu syadidu al-mumitu alladhi tuhdithu as-sawa'iqu. Jadi, nah, maksud dari dibalik majas yaj'aluna, ja'alu asabi'hum fi adhanihim, atau dalam ayat yang lain kalimatnya yaj'aluna asabi'hum fi adhanihim. Kalau ini menggunakan fi'il madi ja'alu dalam surat Al-Baqarah ayat 19 itu menggunakan fi'il mudhari, yaj'aluna asabi'hum fi adhanihim. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ini menggambarkan apa? Bentuk zikrul kulli wa iradatul juz'i. Disebutkan keseluruhan, asabi, tangan, jari jemari sampai katakanlah ujung-ujung jari jemari itu, tapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja, Itu termasuk ke dalam majas mursal jenisnya al-kulliyah. Wa aidan qauluhu ta'ala, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan faqta'u, maka potonglah oleh kalian, yakni oleh al-imam au naibuhu, yakni oleh para penguasa, ini aydiyahuma, kedua tangannya. Fa kalimatu aydiyahuma majazun mursalun, maka kata atau frasa aydiyahuma, kedua tangannya adalah majaz mursal. Haitsu dzakara al-kulla, di mana Allah taala menyebutkan al-kulla, yakni keseluruhan aydiyahuma, tangan-tangan, wa aradal juz'a, tapi yang Allah maksudkan adalah sebagiannya. Falaisal maqsudu al-yada kulluha, yang dimaksud bukan tangan seluruhnya. Ini maksud dengan tangan di sini kan maksudnya begini. Jadi kenapa dianggap sebagai majas mursal? Karena yang dimaksud dengan tangan itu kan katakanlah dari jemari sampai dengan keseluruhan ini pangkal lengan. Itu kan tangannya manusia, anggota badan. Sampai pangkal lengan itu namanya tangan. Tapi dalam hal ini penggunaan lafal aidiyahuma itu maksudnya bukan berarti tangan dari ujung pangkal lengan yang dipotong, tidak. Karena di dalam sunnah fi'liyah baginda Rasulullah SAW dicontohkan pemotongan tangan itu itu kan area pergelangan tangan. Jadi dalam hal ini dia merupakan majas mursal yang disebutkan keseluruhan, dzikrul kulli, sampai lengan, itu kan cakupan dari yadun. Tapi yang dimaksud adalah dari ujung ini, pergelangan tangan. Jadi sebagian dari lengan saja. Jadi bukan tangan, lengan keseluruhan, tapi sebagian dari lengan itu sendiri, yakni dalam hal ini dari ujung ini pergelangan tangan. Ini termasuk ke dalam majas mursal zikrul kulli wa iradul juz'i. Atau dalam perkataan orang Arab misalnya syaribtu ma'an Nil, aku telah meminum air sungai Nil. Yang dimaksud bukan berarti seluruh air di sungai Nil. Fahadza majazun mursalun wa alaqatuhu al-kulliyah. Haitsu dzakara al-kulla wa huwa ma'un Nil kulluhu wa aradal juz'a. Yang disebutkan adalah meminum air sungai Nil, seakan-akan keseluruhan sungai Nil. Aku telah meminum sungai Nil, tapi yang dimaksud adalah sebagian kecil dari air sungai Nil itu sendiri. Karena tidak mungkin. Falaisa minal ma'quli an yashraba insanun ma'an nili kullahu. Karena tidak masuk akal kalau ada seseorang manusia yang mampu meminum sungai Nil seluruhnya. Termasuk juga bisa perkataan sakantu misra, aku telah tinggal di negeri Mesir. Fahadza majazun mursalun alaqatuhu al-kulliyatu. Ini termasuk jenis majaz mursal yang disebutkan keseluruhan Mesir, menggambarkan satu negeri. Ini kan yang namanya kota Alexandria, Mesir. Kota ini dalam sebut itu namanya Mesir. Tapi kan yang dimaksud ini bukan berarti tinggal di seluruh pelosok dari Mesir itu sendiri. Karena yang dimaksud adalah bagian juz'un min Misra, bagian dari kota Mesir. Katakanlah tinggal di kota Alexandria, itu pun juga katakanlah di kampung mana dan sebagainya. Ba'da Misra au baitan fi Misra. Falaisa minal ma'quli an yaskuna insanun Misra kullaha. Termasuk dalam hadis Rasulullah SAW.
Dalam hadis SAW, "Tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi." Lalu memasukkan ya dalam ketika wudu itu jari jemari itu ya, asabi, kedua katakanlah kedua tangan tuh ya, katakanlah kedua tangan ke dalam ini telinga. Maksudnya kan bukan berarti keseluruhan ini jari jemari tangan tuh ya ke dalam telinga, melainkan ujung jari jemari saja. Ini termasuk apa? Dzikrul kulli wa iradatul juz'i gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk semacam ini bisa kita temukan dalam bahasa Al-Qur'an. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala dzikrul kulli wa iradatul juz'i itu ya. Ini bisa kita temukan di dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis nabawi lainnya. Ini jelas ya, ini juga sering kita temukan sebetulnya pembahasan itlaqul kulli wa iradatul juz'i, dzikrul kulli wa iradatul juz'i atau itlaqul kulli wa iradatul juz'i itu maknanya sama. Baik kalimat zikrul kulli atau itlaqul kulli dalam pembahasan para ulama usul fikih itu kan kadang disinggung ya ungkapan model begitu atau oleh para fuqaha ketika berbicara tentang, penggunaan ini menjelaskan dalil ya, itu maksudnya sama. Jadi kalau antum ikhwatul kiram mendengar kalimat zikrul kulli wa iradatul juz'i atau itlaqul kulli wa iradatul juz'i itu masuk sebetulnya pembahasan ilmu balaghah ya. Hatta meskipun para ulama tidak mengatakan, dalam perspektif misal ilmu balaghah, ini termasuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau mereka menyebutkan rumus-rumusnya, itu bisa kita simpulkan itu masuk pembahasan ilmu bahasa Arab ya, ilmu balaghah itu sendiri. Jadi, relevan ya di sana, itu maksudnya jelas. Nah, Ya. ini kan repot kalau kita tidak belajar ilmu balaghah ketika para ulama fikih misal menjelaskan dalil atau ulama usul menjelaskan dalil, fafihi itlaqul, kulli wa iradatul juz'i. Di dalamnya terdapat penyebutan yang umum, tapi yang dimaksud adalah penyebutan yang full, tapi yang dimaksud adalah juz'unnya. Jadi kalau tidak ngerti pembahasan majaz mursal, bab alaqah al-kulliyah, ini kan bingung sendiri. Apa maksudnya teh? Apa faedahnya? Nah, kenapa begitu? Apa alasannya? Nah, ini kalau kita belajar ilmunya kita bisa ngerti. Yang kedua ada namanya alaqah juz'iyah, ini kebalikannya. Ya an yuzkara al-juz'u wa yuradal kullu, yakni disebutkan. Yang disebutkan adalah sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Nah, ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini cukup banyak. Semisal dalam kalimat wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin. Eee, jadi, siapa saja membunuh seorang mukmin, ya, jelas dia ini katakanlah, khata'an fatahriru raqabatin, maka bebaskanlah ya bebaskanlah, eee, lutut budak ya. Nah, kalimat raqabatin mu'minatin, raqabah ini kan tidak mungkin dimaknai secara hakiki. Yang dibebaskan adalah lututnya saja, kakinya saja. Ini kan muhal mustahil. Maka yang dimaksud dengan fatahriru raqabatin mu'minatin adalah bebaskan ya seorang budak itu sendiri. Ini termasuk ke dalam bentuk hiasan. Ini pun juga sama teh. Di dalam kitabnya Syekhun Atamin Khalil, kalimat fatahriru raqabatin mu'minatin dalam surat An-Nisa ayat ke-92 majazun. Kata beliau ini termasuk bentuk majaz. Kata Syekhuna Atamin Khalil Abu Ar-Rustah dalam kitab At-Taisiru fi Usulit Tafsir. Majazun li'anna at-tahrira lil 'abdil mu'mini, karena yang namanya pembebasan untuk seorang budak mukmin itu walaysa li raqabati faqat, bukan untuk membebaskan lututnya saja. Al muradu laisa raqbah, maka yang dimaksud itu bukan makna hakiki melainkan makna majazi, yakni ya seorang budak itu sendiri itu ya. Termasuk di dalam ini ayat misal, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah din Allah, maka Allah akan menolong kalian yang surkum. Ada kalimat wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menubuhkan ya, kedudukan kaki-kaki kalian. Nah, yang dimaksud dengan yusabit aqdam, menubuhkan kaki kalian, maksudnya kan bukan makna hakiki, yakni hanya kaki saja yang dikuatkan. Tapi dia merupakan bahasa kiasan yang dimaksud adalah keseluruhan diri manusia itu sendiri, bukan hanya kakinya.
Maka ini termasuk apa? Zikrul juz'i yang disebutkan sebagian, ini kaki-kaki, akdam, tapi yang dimaksud wa iradatul kulli, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan dari diri manusia itu sendiri. Nah, dalam penafsiran para ulama, ganjaran dari menolong agama Allah ini merupakan apa diganjar dengan apa? Diganjar dengan Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Nah, fid dunya wal akhirah dalam penafsiran para ulama fid dunya ini fi ma'rakatil jihadi dalam medan jihad, dalam hal ini berlaku juga medan perjuangan atau medan dakwah. Wa yustabit aqdamakum. Allah akan meneguhkan kedudukan kalian yakni fid din dalam apa berpegang teguh terhadap agama. Maka ayat ini ikhwatil kiram ini menjadi dalil sebetulnya untuk apa? Pembahasan bagaimana cara kita as-sabat bersikap kokoh di atas agama. Bagaimana caranya? Nah, di antara syaratnya adalah apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan gambaran ikhwatil kiram. Nah, ini kuncinya di sana. Kalimat yusabit aqdamakum, Allah akan menundukkan kedudukan kaki-kaki kalian. Maksudnya adalah meneguhkan diri kalian baik di dunia fi ma'rakatil jihadi awid dakwati di dalam medan jihad atau medan dakwah, termasuk juga fil akhirati fi yaumil hisabi. Itu dalam penafsiran para ulama dua tadi ada termasuk juga ini teguh ketika menghadapi penghisaban, ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini termasuk juga misal ketika berbicara tentang ayat tadi yang saya jelaskan di awal, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak jelas telah jelas adanya kerusakan di mana? Fil barri, di daratan, fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Bima kasabat aydin nas, oleh sebab apa? Perbuatannya tangan-tangan manusia. Yang dimaksudkan bukan hanya salah tangannya saja, tapi keseluruhan diri manusia. Kenapa diungkapkan kata tangan? Karena lafal aydin nas, karena yang namanya tangan itu paling berperan dalam melakukan kejahatan. Ketika orang bunuh menggunakan tangan. Ketika orang memukul menggunakan tangan. Ketika orang mencuri menggunakan tangan. Ketika orang katakanlah korupsi gitu ya, yang paling terlibat ya tangannya. Ketika orang misal memenjarakan para duat, para ulama, para dai yang berperan apa? Tangan. Nah, ini jelas lebih makasabat aydin nas. Tapi maksudnya bukan berarti tangan itu sendiri. Karena yang dihisab ya keseluruhan diri manusia itu menandakan ini merupakan bentuk zikrul juz'i wa iradatul kulli ya. Ini walau alam bisawab ikhwatil kiram. Tadi mau saya bahas 3, tapi karena waktunya Ya. tidak ini, Ya, mungkin kita 2 dua dulu dulu. ya Ustaz. Nah, Mungkin dua dulu ya. Ini luar biasa nih apa pembahasan terkait majaz mursal ya. Sebetulnya kalau di bahasa Indonesia tadi saya ini apa ngobrol sama istri ya istilahnya mengingat-ingat pelajaran dulu waktu SMP atau ya SMP atau SMA ya. Ada pembahasan majas totem pro parte, paspor toto, mungkin begitu ya. Jadi menyebutkan apa seluruhnya tapi maksudnya untuk sebagian. Ya, contohnya tuh tadi saya ngobrol eh, Indonesia memenangkan medali emas, padahal maksudnya tuh atletnya aja gitu ya, pemain bulu tangkisnya saja. Atau misalkan yang pas prototo misalkan menyebutkan sebagian, tapi maksudnya tuh seluruhnya, misalkan belum nampak juga batang hidungnya ketika kita menunggu seseorang gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Nah ini luar biasa nih. Nah tadi ada ungkapan ini ya, tadi juga dari ini apa sekaligus saya ini ya mengkonfirm ya. Ungkapan makna rokobah itu untuk mewakilkan seorang budak ya, seorang budak. Mungkin lutut itu sudah identik dengan budak ya yang suka apa mungkin yang kerja. berlutut ya, mungkin ya berlutut atau bekerja gitu ya, mungkin seperti itu ya Ustaz. Nah ini luar biasa ya. Nah ini ingin mengkonfirm sebelum penanya ya, saya dulu ya, mohon maaf nih Ustadz Khairul Anam nih yang sudah bertanya dari awal. Ini saya ingin mengkonfirm ke Ustadz ya terkait ini ya perkataan Syekh Ato ya, majas harus ada dalil yang menentukan makna hakiki, al aslu fi kalam al hakikatu, kecuali ada dalil yang menunjukkan ke makna majazi. Nah ini kan ungkapan Syekh Ato ya, yang menentukan ke makna hakiki itu tuh dalil yang
menentukan makna hakiki itu apakah karena memang sulit dicerna secara hakiki, lalu misalkan mengambil majaznya gitu, atau seperti apa Ustadz ini? Apa indikator-indikator sehingga mengambil makna majaznya gitu. Nah, ini qoro'in itu dalil. Dalil yang menghalangi kepada makna majazi itu, dalil yang menghalangi kepada makna kepada makna hakiki, ya. Dalilnya dari mana? Bisa dalil ma'kulah atau mankulah. Ma'kulah itu sesuatu yang berkaitan dengan ini, akal, dengan dalil akli itu ya. Sebagai contoh misal tadi, di sini kan banyak tadi yang saya singgung-singgung itu kan menggunakan dalil dalil dari ma'kulah. Jadi ghairu ma'qul kalau kita pahami secara hakiki. Ketika dikatakan fatahriru raqabati mu'minatin, maka bebaskanlah lutut budak. Ini kan tidak mungkin kita membebaskan ini, lutut dari akhirnya malah membunuh budak, itu kan muhal, mustahil. Jadi dia ghairu ma'qulah. Maka difahami secara majazi. Jadi eee, Ketika secara intinya akliyah memang susah dipahami ya, mungkin ketika secara akliyah susah dipahami mungkin bisa merujuk majaz gitu, iya, referensi-referensi sebagai majaz contoh ini. tadi misal was'alil qaryata, bertanyalah kepada negeri. Ini kan muhal ya, mustahil ghairu ma'qul. Kalau kita bertanya kepada pelang jalan misalnya, ya, kita mau datang ke suatu tempat, lalu kita lihat ini ada misalnya ini ada pelang, oh ini kan ada kalimat was'alil qaryata, bertanyalah kepada negeri, lalu kita bertanya kepada ini, pelang jalan misalnya, itu kan disangka orang gila ya. Kenapa? Karena ghairu ma'qul ya. Maka dalam hal ini kalimat was'alil qaryata ini termasuk majaz mursal jenisnya al-mahalliyah. Nanti ini pembahasan alaqah yang ketiga, ya. Itu pembahasan lainnya. Tapi intinya memang prinsipnya begini, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal perkataan itu, al-kalam itu difahami secara Secara hakiki, kecuali jika ada dalil yang memalingkan kepada makna majazi. Dalil maqkulah, ya, mankulah itu terserah. Tapi ini harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Makanya ketika berbicara tentang lafal yakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin, ketika wafat seorang khalifah, lalu dibayatlah ya, al-Imam Al-Mahdi. Nah, khalifah yang khalifah dalam hadis itu kan tidak bisa difahami secara majazi. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna majazi. Jadi dia harus difahami secara hakiki gitu ya. Ketika wafat seorang khalifah, ini menandakan apa? Jadi dalil sebelum adanya al-khalifah al-Imam Al-Mahdi akan diawali dengan kematian seorang seorang khalifah, seorang ini seorang eee, bukan ini ya, seorang khalifah itu sendiri. Jadi keberadaan seorang Imam Mahdi akan diawali oleh keberadaan khalifah terlebih dahulu. Karena ada kaidah hukum asalnya begitu. Nah, ini bagus ya. Nah, ini betul, saya baru ingat rokbah itu leher, Oh iya ya, leher ya, bukan bukan rukbatain, lutut ya. bukan lutut. Ini jazakallah khairan. Ya, terima kasih ini Ustadz Anwar Abdurrahman ya dari ini Al-Abqori, kalau tidak salah saya sering menyaksikan ininya tausiahnya ya. Rukbah di sini maknanya rukbah ini maknanya leher Leher, ya. leher ini Kalau leher. kalau lutut pakai kaf ya. Rukbah. Iya, jazakallah Ya, khairan, ya. sudah. Terima kasih ya Ustadz. Nah ini dari Ustadz Khairul Anam, mungkin ada pertanyaan di atas mungkin Ustadz. Memang agak cukup panjang nih pertanyaannya. Kalau tidak salah. Oh ini enggak tidak tuh nih. Kalau buku itu sudah ya, Ustadz Irfan ada bersama Ustadz Yuwana ya, kalau tidak salah konsep baku khilafah ya, kalau tidak salah bukunya. Mungkin Ustadz seperti itu ya, terkait buku tentang Nasbul Khilafah. Buku Pertanyaan apa? Ustadz. Buku ini ya. Ini dari Ustadz Khairul Anam ya. Adakah kitab yang ditulis oleh Ustadz Irfan berkaitan dengan hadis tentang Nasbul Khilafah yang Oh, dibedah yang dari sisi tadi balagohnya? itu baru naskah di buku ya. Oh, yang tadi ya. Artikelnya ada, cuman itu ini sedang kami tuliskan ya di dalam ini.
naskah buku Balaghah hadis ini siyasa wal khilafah tuh. Termasuk juga dalam hal ini hadis SAW misal tadi yang saya nukilkan afdhalul jihadi kalimat haqqin 'inda sultanin jairin. Ini saya tambahkan dulu tuh ya. Seutama-utama jihad adalah kata yang benar di sisi penguasa yang zalim. Nah, kalimat afdhalul jihadi kalimat tuh haqqin. Nah, kalimat ini istilah kalimat tuh haqqin, kalimat dalam bahasa Arab kan maknanya kata. Jadi kata yang benar. Tapi yang dimaksud kan bukan berarti hanya kata yang tak difahami, ya, tapi maksudnya adalah jumlah yang dimaksud adalah kalaman itu sendiri. Yang dimaksud bukan hanya satu kata yang tak difahami, melainkan satu kalimat yang difahami, ya. Suatu kalam atau jumlah mufidah. Maka dia termasuk zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang dimaksud adalah kalimat, yang disebutkan adalah kata, tapi yang dimaksud adalah kalimat sempurna yang bisa difahami oleh Sultan Jair tadi, ya. Maka dia termasuk pembahasan majas mursal, alaqahnya alaqah apa? Alaqah juz'iyah. Kenapa? Karena zikrul juz'i, oh berarti juz'iyah. Wa iradatul kulli. Ini sama seperti hadis SAW, man a'ana ala qatli mu'minin walau bisyatri kalimatin. Barang siapa yang menolong atas pembunuhan seorang mukmin walau bisyatri kalimatin, ya. Meskipun dengan sepotong kata. Nah, sepotong kata ini kan maksudnya apa? Maksudnya kata yang bisa difahami itu ya. Maka dia termasuk kepada zikrul juz'i wa iradatul kulli. Nah, tapi dalam hal ini ikhwati apa faedahnya ketika diungkapkan seutama-utama jihad adalah kata yang benar ya, inda sultanin jairin. Ini di dalam pembahasan ilmu balaghah juga saya temukan pembahasan ini tentang al-kalimatu ya. Ini juga sama di dalam kitabnya Dr. Aiman Amin Abdul Ghani dalam kitab Mulakhas. Misal dalam perkataan orang Arab, alqal imamu kalimatan nalat ijabal jami'. Seorang katakanlah imam khutbah itu, imam ya, itu menyampaikan suatu kata yang membuat takjub semua orang. Nalat ijabal jami', ya. Nah, yang dimaksud dengan alqal imamu kalimatan di sana kan kata beliau zakara lafdza kalimatan wa qasada bihi khutbatan. Yang disebutkan kata, tapi yang dimaksud apa? Khutbah itu sendiri, ya. Maka dia termasuk min babi itlaqil juz'i atau zikrul juz'i wa iradatil kulli. Menyebutkan sebagian kalimatan satu kata wa iradatul kulli yang dimaksud adalah khutbah itu sendiri. Nah, ini maka dia termasuk dalam bentuk majas mursal. Sama seperti hadis tadi. Nah, ketika berbicara tentang seutama-utama jihad diungkapkan satu kata kebenaran di sisi penguasa yang zalim, ya. Ini kan menggambarkan hatta bahkan ya, seakan-akan mengandung isyarat begini. Penghargaan dari baginda Rasulullah dari Allah itu terutama dari baginda Rasulullah dalam hadis ini ya, penghargaan dalam Islam itu hatta seorang ulama misal melakukan muhasabatul hukami ya, mengoreksi itu meskipun dengan satu kata yang bernilai bisa dipahami maka itu sudah cukup merupakan afdalul jihadi itu ya. Jadi satu kata ketika ditanya, "Apa hukumnya khilafah?" misalnya, lalu dia menjawab, "Wajibun." Nah, ini kan, kalau dalam bentuk kalimat pertanyaan dan soal jawab tadi kan difahami maknanya. Bahkan dengan satu kata seakan-akan dengan satu kata saja itu sudah cukup afdhalul jihadi ketika menyampaikan kepada pemahaman ya, kalaman jumlatan mufidatan. Nah, ini wallahu alam bishawab. Baik, ini ada Ini ada pertanyaan dari pertanyaan. dari Bapak Muhammad Supriyadi, ya, Al-Goruti. Salam, hadis man mata dan seterusnya ini bermakna umum ketika tidak berbayat mati jahiliyah dan tidak ada yang mengkhususkan. Bagaimana dengan sekelompok orang yang menggunakan hadis ini dengan membayat pemimpin kelompok seperti ISIS, Jamaatul Muslimin dan lain-lain? Hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, baiat itu kan berbicara tentang ini khalifah ya. Jadi maudhu'ul haditsa, konteks pembahasan hadisnya kan bukan kepada sembarang orang. Jadi berbicara tentang man khal ayat dan melepaskan tangan ya, antaatin. Termasuk juga waman mata walaysa fi unuqi bai'atun. Itu kan diperjelas maknanya dalam hadis lain.
idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah, hukum matilah yang terakhir dari keduanya. Ini kan termasuk kepada konteks pembahasan. Jadi jelas ya, pembahasan berkaitan dengan baiat ini lekat dengan pembahasan kepada khalifah berikut dengan syarat-syaratnya. Khalifah itu sendiri kan jelas syarat-syarat menjadi khalifah pun juga ketat kan. Yang memilihnya pun juga siapa, itu kan dibahas berkaitan dengan kedudukan ahlul hali wal aqdi, tokoh-tokoh simpul umat. Jadi bukan berarti kita berkumpul ya, katakanlah nanti ada fulan dari profesi sebagai katakanlah tukang nasi goreng misal. Saya tidak merendahkan profesi ya, tapi saya contohkan misalnya begini, kalau profesi katakanlah profesi sebagai pedagang, profesi sebagai katakanlah penarik beca misal, atau profesi sebagai penjual apa dan sebagainya, mereka berkumpul mengangkat seseorang sebagai khalifah di tengah-tengah mereka, itu kan bukan khalifah yang sah secara syar'i. Karena pembahasan berkaitan dengan khalifah dengan adanya para ahlul hali wal aqdi, simpul-simpul tokoh-tokoh simpul umat di mana umat berdiri di belakang mereka, ini kan menunjukkan ya pembahasan tentang baiat itu bukan pembahasan sembarangan. Dia berbicara tentang konteks pembahasan kepada khalifah itu sendiri. Jadi mungkin tidak berkaitan dengan pembahasan majas, tapi difahami secara utuh dari pembahasan-pembahasan berkaitan dengan hadis-hadis baiat itu sendiri, ya. Karena kalimat man khala'iyat dan antaatin itu kan berbicara tentang ketaatan terhadap khalifah. Baiat pun juga kepada khalifah. Jadi konteks pembahasannya jelas. Itu bukan berbicara tentang kepada sembarang orang. Ada bisa satu jamaah. Jamaah tadi tidak mempresentasikan katakanlah ahlul hali wal aqdi, tidak pula mereka punya menggambarkan ini membangun misal peradaban khilafah. Di zaman sekarang masalahnya kan negaranya saja belum ada, ya. Jadi syarat-syarat wujudnya khilafah seperti wilayah, ya, yang namanya ada tidak wilayah kekuasaan yang real, ya, itu kan tidak ada. Jadi kalau hanya sekedar jamaah, satu jamaah, ya, gerakan dakwah, atau suatu gerakan atau suatu kelompok, suatu organisasi misalnya, ada pemimpinnya, lalu disumpah katakanlah menjadi khalifah, maka itu bukan baiat namanya. Orang yang disumpah tadi pun juga bukan khalifah namanya, melainkan tetap statusnya amirul jamaah. Meskipun hatta orang mengklaim dia khalifah. Karena ya tidak masuk sah secara syar'i. Karena yang namanya khalifah itu man walla, ya, man walla jadi siapa yang memegang tampuk al-a'la li daulatil islamiyah. Jadi orang yang memegang tampuk kepemimpinan, ya, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, memegang tampuk kepemimpinan tertinggi bagi ad-daulah islamiyah, kata Profesor Dr. Muhammad Rawasqal Aji. Walladzi yanubu 'anil ummati, yang mewakili umat. Umat di sana kan bukan jamaah, bukan bermakna jamaah, satu kelompok saja, melainkan ya kaum muslimin. Jadi memimpin kaum muslimin, yang mewakili kaum muslimin, walladzi yanubu 'anil ummati fi tanfidil ahkam sultan, dalam menegakkan dalam menegakkan fil sultani fil hukmi wa sultan, dalam urusan pemerintahan, urusan kekuasaan, ya, menerapkan hukum-hukum syariat. Maka kita kaji realitasnya. Kalau jamaah-jamaah kayak semacam ISIS, ya, ataupun juga Jamus dan sebagainya, ya jelasnya mereka pun juga mengakui. Jamus misalnya itu tidak menganggap amirnya yang disumpah itu sebagai khalifah lil mu'minina jami'an. Melainkan ya prinsipnya tetap amir jamaah saja, ya. Kalau yang saya tahu, ya, dialog dengan sebagian dari mereka begitu. Wallahu alam bisawab. Ya, baik. Sebetulnya pertanyaan masih ada dari Ustadz Muhammad Khairul Anam, kemudian di YouTube juga masih ada. Mungkin bisa dipending untuk dibahas lagi di pekan depan mungkin ya Ustadz. Karena memang ini waktunya sudah mau hampir 6.30 ya. Ini sudah terlewat cukup jauh. Mungkin begitu ya Ustadz. Tidak apa-apa ya? Iya. Jadi mohon maaf, ini yang bertanya dari Ustadz Muhammad Khairul Anam. Nanti saya sampaikan ini chatnya, rekaman chatnya ke Ustadz. Mudah-mudahan nanti di pekan depan bisa terbahas atau terreview lah, misalkan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Di YouTube juga, terima kasih yang sudah bertanya. Ini Fida Syafrida ya. Mohon maaf belum terjawab, dan yang lainnya.
Insya Allah mudah-mudahan di pekan ke depan terbahas. Mungkin itu Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan, closing statement, pernyataan terakhirnya silakan. Thayyibun ikhwatil kiram, ini berbicara tentang al-majazul mursalu, kita baru sampai pada pembahasan alaqah mahaliyah dan alaqah kulliyah dan alaqah juz'iyah, ya. Nah, biasanya dua alaqah ini yang paling sering kita temukan dalam pembahasan fikih atau usul fikih, ya, para fuqaha atau para ulama usul, ya, ketika mereka menjelaskan suatu dalil atau dalam pembahasan tafsir dan sebagainya. Jadi kaidah tadi, ungkapan dzikrul juz'i wa iradul kulli atau sebaliknya, itu paling sering biasa kita temukan dalam pembahasan ini para ulama. Meskipun memang alaqah-alaqah lainnya juga akan kita temukan. Seperti apa teorinya, ini minggu depan soal akan kita bahas nih, teori tentang al-mahalliyah, as-sababiyah dan sebagainya. Karena itu pun juga banyak contoh-contohnya. Terakhir satu contoh ketika Rasulullah SAW mengatakan, itu dijelaskan oleh Syekhuna Atta bin Khalil dalam kitab At-Taisir fi Usulit Tafsir, ketika beliau menyinggung hadis Rasulullah SAW, ketika ada orang yang salah bicara dengan bahasa Arab, salah, lahan. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, arsyidu akhakum faqad dhalla. Arsyidu, berikanlah petunjuk, ajarilah akhakum, saudaramu ini. Ini kepada para sahabat, ya. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, arsyidu akhakum. Ingatkanlah atau tunjukilah dia, saudara kalian ini, faqad dhalla. Sungguh dia telah bola. Nah, kalimat bola di sini kan ya bukan berarti kita langsung menstempel, ya, ente ini salah bahasa Arab, ya, ente maka telah tersesat masuk neraka, tidak. Nah, yang dimaksud dengan bola di sana, nah, ditegaskan oleh Syekhun Atta bin Khalil, faqad samma Rasulullah SAW al-lahna dolalan ala i'tibari ma sayuaddi ilaihi, ay dzikrul musabbabi ad-dolal badali sababil lahan. Jadi ini termasuk apa? Ini termasuk pembahasan majaz mursal, jenisnya al-musabbabiyah. Yang disebutkan adalah akibat, yakni kesesatan, faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat, tapi yang dimaksud sebetulnya adalah lahan itu sendiri. Ini menandakan apa? Ini ada faedahnya. Dari satu kajian hadis ini, minggu depan akan kita bahas, ini bisa menjadi petunjuk bahwa di antara sebab kesesatan manusia adalah tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti ini, ilmu bahasa Arab, kan. Maka baginda Rasulullah SAW saja mengisyaratkan dari adanya suatu lahan ini bisa mengakibatkan bola, kesesatan. Nah, itu memang buktinya banyak. Orang tidak ngerti tentang ini, menafsirkan lafal khalifah saja, itu kan oknum-oknum yang anti khilafah menyimpangkan pembahasan khilafah dari satu kata menafsirkan kata khalifah. Itu mereka tidak menggunakan kaidah, ya, kaidah bahasa Arab, kaidah usul fikih, ya. Nah, itu akhirnya apa? Sesat menyesatkan, itu terbukti. Makanya kadang kita bantah pada sisi ini pula bifadlillahi taala, ini pentingnya saya belajar ilmu alat, terutama ilmu alat bahasa Arab, salah satunya ilmu balaghah. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatil kiram. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irfan yang sudah memaparkan banyak ilmu ya kepada kita semua ya. Tentu saja kita berharap ilmu-ilmu yang tadi kita sama-sama memperdengarkan, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan tentu saja bisa mengamalkannya. Baik, untuk agar tidak mengurangi keberkahan ya, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wabil haqqi wa tawassaw. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekhilafan atau kesalahan ya. Mudah-mudahan besok dan di kajian subuh selanjutnya kita bisa berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan Ustadz Irfan dikaruniakan kesehatan dan keberkahan. Kita doakan juga kepada asatiz yang lain, mudah-mudahan disehatkan dan dikaruniakan keberkahan. Terima kasih, kami mohon pamit. Ini terima kasih juga yang hadir dari Kuala Lumpur ya di YouTube ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan demi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.